Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sino News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan berikut rangkuman berita hari ini dalam Sino News 5 bersama saya, David Silahoy. Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur kembali absen dari panggilan tim penyidik KPK pada Senin kemarin. Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. KPK menyatakan Fuad Hasan mangkir dari pemeriksaan karena kondisi kesehatan yang tidak prima. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Fuad Hasan. KPK mengimbau agar Fuad Hasan bersikap kooperatif dalam pemanggilan berikutnya. Sebelumnya Fuad Hasan juga mangkir dari pemeriksaan pada 2 Juni lalu dengan alasan masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Sebelumnya KPK telah menahan 2 tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023. 2 tersangka baru yakni ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Travel serta ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Travel Haji Umroh Republik Indonesia Kesturi. Kedua tersangka bersama pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan Asosiasi Kesturi agar mendapatkan kuota haji tambahan dengan skema tanpa antri. Demikian, Saudara FAM kembali mengkonfirmasi tidak hadir untuk hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit. Untuk itu penyidik kemudian sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan Saudara FAM. Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah kemudian nanti akan dijadwalkan ulang kembali, mengingat sudah 2 kali tidak hadir dalam penjadwalan ulang, atau kemudian penyidik nanti akan mempertimbangkan menerbitkan surat panggilan kedua, nanti kita akan tunggu perkembangannya. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Kedua negara sepakat mendukung piagam PBB. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait pentingnya peran Indonesia di kawasan ASEAN. Jerman dan Eropa terus mengamati kondisi Indo-Pasifik, di mana ASEAN berperan dalam mengembangkan arsitektur keamanan kawasan ini. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman menurut Presiden Prabowo menjadi momentum penting di tengah dinamika kondisi global yang penuh ketidakpastian. Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil menghimpun dana segar dari penerbitan surat utang sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat. Obligasi global ini bahkan disebut mengalami kelebihan pesanan. Kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata 2 hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pikir kan
kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengapresiasi jajaran Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset yang berhasil menelusuri dan menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi legendaris Edi Tansil. Menurut Purbaya, pencapaian ini merupakan pesan kuat dari pemerintah bahwa negara tidak akan pernah berhenti mengejar para pelaku kejahatan keuangan dan tidak peduli seberapa lama waktu telah berlalu. Purbaya menegaskan pemulihan aset merupakan penegakan hukum yang utuh sebagai wujud negara bekerja dan tidak membiarkan hak rakyat hilang. Kementerian Keuangan juga akan mengelola setiap rupiah yang kembali secara tertib dan transparan. Kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperoleh juga ya. Jadi saya pikir prestasi yang luar biasa, karena ada puluhan tahun kan dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya. Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh. Pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Jadi kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.